Adik-adik yang terkasih, mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sebuah lagu seperti rusa yang halus. Sebelum kita memulai belajar dan membacakan firman Tuhan, mari kita memuji bersama-sama. Seperti rusa yang halus, merdu aliran sungaimu, hatiku pun tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, izinkan kami hari ini untuk belajar tentang firman-Mu ya Tuhan, tentang peringatan-Mu yang ada dalam firman-firman-Mu, tentang penyakit diabetes mellitus yang sudah terpampang ada di dalam kitab suci. Tuhan, buka hati kami, buka jiwa kami, sehingga kami bisa menyerap semua ilmu yang akan disampaikan. Kami bisa menyerap semua firman yang akan disampaikan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar hanya karena Engkau-lah semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan, berkatilah kami Tuhan dalam segala hal, agar kami bisa menjadi generasi-generasi yang hebat di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
Shalom, apa kabar semuanya? Adik-adik mahasiswa S1 keperawatan, mahasiswa kebidanan, mahasiswa teologi. Jumpa lagi dengan saya, dosen tercinta. Kali ini kita akan belajar tentang diabetes mellitus dalam perspektif teologi. Nah, ini gunanya kita belajar, selain belajar teologi, juga belajar tentang kesehatan. Ini komplit ya, menu komplit untuk mata kuliah ini. Oke, adik-adik yang terkasih, Ibu akan berbicara. Awalnya kita ngomong tentang NATS-nya dulu. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah NATS dari Amsal pasal 23 ayat 1. Kita lihat ayatnya. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebilah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin makan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Tuhan sudah berfirman luar biasa dalam ayat ini. Amsal adalah berisi ayat-ayat tentang perumpamaan, namun juga kiasan-kiasan yang sangat indah dan menarik, serta pesan-pesan yang menyentuh. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di sini pesan dari NATS Amsal 23 ayat 1, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita makan, dengan hidangan yang ada di depan kita. Kita ingat, makanan yang enak ternyata kolesterolnya tinggi, makanan yang enak ternyata mengandung asam urat yang tinggi, sehingga orang-orang yang mengonsumsinya menjadi sakit. Nah, jangan lupa bahwa makanan yang enak, hidangan yang manis-manis itu bisa memicu seseorang terkena penyakit diabetes. Jangan sepelekan penyakit diabetes adik-adik, karena penyakit diabetes ini komplikasinya juga parah. Jadi komplikasinya kemana saja? Heparnya kena, ginjalnya kena, pembuluh darah kena, jantung kena, organ-organ vital semuanya kena, karena darah yang manis. Nah, darah manis ini karena kadar gulanya yang berlimpah di sini. Yuk kita belajar sedikit tentang diabetes mellitus. Next time kita akan belajar tentang kolesterol dan asam urat tinggi. Oke, kita mulai dengan NATS ini. NATS pendukungnya adalah Amsal Salomo ayat 6. Pasalnya masih sama, pasal 23. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Ingat bahwa penyakit diabetes itu disebabkan karena mengkonsumsi karbohidrat terlalu banyak. Karbohidrat banyak di mana? Di bahan roti, pada tepung-tepungan. Yang kedua, Amsal 23 ayat 20-21. Janganlah engkau di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Nah, artinya apa di sini? Bahwa orang yang rakus, orang yang menghambur-hamburkan uangnya berlebihan hanya untuk sebuah makanan, maka yang terjadi adalah kondisi tubuhnya rusak karena mengkonsumsi makanan-makanan yang enak tetapi berdampak berbahaya, namun juga membuat seseorang menjadi miskin. Uangnya habis buat beli hamburger, buat beli junk food, buat beli fast food, kemudian buat beli apa lagi? Beli steak ya, steaknya ambil yang Tamberlin, kemudian ambil yang dagingnya tebel-tebel, lemaknya banyak ya, daging berlimpah-limpah, yang sebetulnya kita cukup makan sedikit saja. Karena kita punya uang, maka kita beli banyak, kita makan sepuasnya, habis hari itu juga, saat itu juga.
Akhirnya terjadi apa? Kolesterol menumpuk, zat purin menumpuk di dalam tubuh kita, kemudian tubuh kita menjadi sakit karena tumpukan itu. Nah, saudaraku yang terkasih, adik-adik yang saya cintai, apakah Anda mau menyisakan waktu Anda untuk menjadi miskin karena Anda hanya ingin makan dengan rakus? Tidak, bukan? Nah, maka dari itu kita harus mengenal apa sih penyakit-penyakit yang seringkali ada di masyarakat. Kita ngomong satu dulu deh. Kita ngomong diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan kenaikan kadar gula di dalam darah dan air kencing, disertai dan atau tanpa gejala mendadak atau akut atau menahun, kita sebut sebagai kronik. Nah, diabetes mellitus diakibatkan karena kurang atau tidak adanya insulin efektif di dalam tubuh. Apa itu insulin? Adik-adik, ada yang tahu insulin itu apa? Karena ini khotbah, jadi adik-adik menjawabnya paling dalam hati ya. Insulin adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Ada di mana kelenjar pankreas itu? Ada di sebelahnya lambung kita. Kalau lambung tempatnya di sini, pankreas ada di sini, di sebelahnya. Dan di sebelah sini atau sebelah kanannya ada hepat atau lever. Jadi anggaplah lambung ini di tengah agak mencong ke arah kiri sedikit, dan di sebelah kiri atas itu ada pankreas. Nah, itulah letak dari pankreas. Kadar menurun sesuai dengan peningkatan usia dan kegemukan. Semakin gemuk maka Anda semakin berisiko. Semakin tua maka Anda semakin berisiko. Nah, pada beberapa penderita diabetes mellitus jumlahnya cukup tapi tidak berfungsi dengan baik. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana sih gejala klinisnya untuk seorang dikatakan menderita diabetes? Biar kita tahu tanda-tandanya, biar kita waspada, supaya kita bisa menjaga orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, kan seperti itu. Apalagi menjadi seorang perawat itu dia harus bisa menjadi seorang penyuluh yang baik dan kompeten. Artinya memadai dan bisa memberikan pesan ke masyarakat dengan baik. Yang pertama adalah haus. Karena haus maka dia sering minum. Nah, kalau sudah sering minum, maka yang terjadi adalah sering kencing. Yang kedua adalah lapar, sehingga dia sering ngemil, dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Nah, otomatis dengan sendirinya dia sering ngemil. Kalau ngemilnya makanan kacang-kacangan atau kacang almond, kacang merah ya, kacang-kacang yang sehat. Ambil beberapa biji sih nggak apa-apa, tapi ngemilnya nasi satu piring, bagaimana dia bisa menjadi sehat? Nah, kemudian berikutnya adalah karena dia sering minum, maka dia sering kencing, khususnya di malam hari. Bolak-balik bangun, pipis, buang air kecil, maka hati-hati, jangan-jangan ini diabetes. Maka dari itu, Anda kalau merasakan keluarga Anda bergejala seperti ini, segera periksa dokter, rutin periksa lab, kemudian periksa pemeriksaan-pemeriksaan yang mendukung. Nah, kemudian kita lihat apa saja sih gejala-gejala diabetes. Ada gejala yang lain, misalnya berat badan mula-mula naik, naik ya. Nah, setelah itu turun. Kesadaran bisa menurun apabila kadar gula darahnya sangat tinggi atau sangat rendah, sampai masuk fase yang namanya koma diabetikum. Nah, kalau gejala menaunnya apa? Lemah badan, kesemutan, matanya kabur, bisa karena katarak atau retinopati. Kalau luka lama nggak sembuh-sembuh, kemudian bisa terjadi selulitis atau gangren. Impotensi pada laki-laki bisa terjadi stroke, kemudian penyakit jantung koroner, gagal ginjal atau kita sebut sebagai nefropati. Mungkin ada sedikit rasa gatal di area genitalia pada perempuan.
Nah, faktor risikonya siapa sih? Yang pertama, apabila kedua orang tuanya menderita diabetes mellitus. Yang kedua, adanya gangguan toleransi glukosa. Yang ketiga, apa? Pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kg. Nah, ini faktor-faktor risiko seseorang terkena diabetes. Nah, faktor penyebabnya apa kira-kira? Yang pertama adalah genetik. Saya bilang tadi, kalau orang tuanya kena DM, maka anaknya pun kemungkinan besar juga menderita diabetes mellitus. Imunologi, bisa faktor imun. Faktor lingkungan dan infeksi, bisa. Ini semuanya bisa menyebabkan diabetes. Nah, jenis-jenis diabetes apa saja adik-adik? Jenis-jenis diabetes bisa, yang pertama adalah diabetes mellitus yang tergantung insulin, kita sebut sebagai tipe 1. Yang kedua adalah yang tidak tergantung insulin, kita sebut sebagai tipe 2. Meragukan tipe 1 dan tipe 2 kita sebut sebagai questionable DM. Atau DM, diabetes mellitus karena gangguan gizi, malnutrisi, related DM, atau mungkin DM tipe yang lain. Nah, ada juga yang lain ya. Ini gangguan toleransi glukosa. Itu kita sebut sebagai DM laten dan DM pada kehamilan, atau kita sebut sebagai DM gestasional. Nah, nanti kalau adik-adik mau bertanya, adik-adik bisa ya lihat di bawah di tempat komen. Adik bisa subscribe, kemudian bisa like, bisa komen, sekalian bertanya. Nanti saya akan menjawab. Nah, kapan seseorang dikatakan sakit DM, adik-adik yang terkasih? Yang pertama, kriteria 1, muncul gejala akut. Yang gejalanya tadi ya, sering haus, sering lapar, sering kencing. Yang kedua, salah satu dari ini, gula darah puasa lebih sama dengan 126 mg per desiliter, atau gula darah 2 jam PP lebih sama dengan 200 mg per desiliter, atau gula darah acak atau random ini sebesar lebih sama dengan 200 mg per desiliter. Kriteria yang kedua, itu tadi kriteria yang pertama ya. Kriteria yang kedua, gejala akut nggak ada nih. Nah, tapi muncul 2 dari gejala, gula darah puasa lebih sama dengan 126 mg per desiliter, gula darah 2 jam PP atau pasca puasa lebih dari 200 mg per desiliter, kemudian gula darah acak atau random lebih sama dengan 200 mg per desiliter. Kriteria ketiga, gangguan toleransi glukosa. Biasanya di sini gula darah puasanya kurang sih dari 120 mg per desiliter, dan gula darah 2 jam PP sekitar 140 sampai 200 mg per desiliter. Nah, sekarang saya ingin tanya, apakah diabetes mellitus ini juga menyebabkan komplikasi? Iya, komplikasinya kita sebut komplikasi kronik ya. Komplikasi kronik. Ada penurunan kemampuan seks. 50,9% penderita diabetes mengalami penurunan kemampuan seksual. Yang kedua, gangguan saraf tepi. Sebanyak berapa persen? 29,6%. Katarak. Nah, katarak 16,3%. Infeksi paru oleh TB itu 12,8%, hipertensi 12,1%, penyakit jantung koroner 10%, gangguan selulitis 3,5%. Sekarang kita berbicara tentang penanganannya.
Bagaimana cara penanganannya supaya ini adik-adik perawat, adik-adik teologi ya, ini paham penanganan diabetes mellitus di daerah. Jadi kalau ada orang atau ada tetangga, saudara yang menderita diabetes mellitus, bisa menangani dengan baik. Yang pertama adalah diet diabetes mellitus. Yang kedua, latihan fisik. Yang ketiga, penyuluhan kesehatan masyarakat. Adik-adik harus belajar menyuluh nih. Tidak boleh setelah jadi perawat atau jadi teolog diem aja di rumah. Harus belajar menyuluh supaya manfaatnya ada. Sudah pernah sekolah. Jadi kalau sudah pernah sekolah harus bermanfaat buat masyarakat. Kemudian penanganan yang sekunder bagaimana? Yang sekunder bisa menggunakan obat anti diabetes, baik oral maupun insulin, diinjeksi ya. Nah, kalau oral bisa metformin, kalau insulin ya dalam bentuk insulin ya, itu bisa nanti disuntikkan. Bisa disuntik sendiri kalau sudah diajarin, tapi biasanya minta bantuan perawat. Kemudian bisa dilakukan cangkok pankreas kalau sudah parah, dan mungkin terapi alternatif yang lain. Bahkan sekarang ada kalau obesitas yang berlebihan dan ada diabetes, itu ada solusi, salah satunya adalah memotong lambung biar lambungnya jadi kecil, kemudian diabetesnya juga dengan sendirinya akan menurun, kemudian badannya juga tidak menjadi gemuk sekali. Nah, apa yang dilakukan dengan diet DM? Yang pertama, kita punya prinsip bahwa diet sama dengan obat. Kalau Anda tidak berani meninggalkan obat, Anda juga harus tidak berani meninggalkan diet. Harus punya komitmen yang tinggi. Kita harus juga menerapkan 3J. Yang pertama, tepat jadwal. Jumlah kalori harus dihabiskan. Jenis yang manis dihindari. Kemudian kumur-kumur sesudah makan. Jangan lupa itu. Sikatan, kumur-kumur sesudah makan. Setiap kali selesai makan, lakukan itu. Maka tidak akan sisa-sisa makanan itu berada di gigi. Kalau terlalu lama akan menimbulkan rasa manis, apalagi yang namanya nasi itu kadar gulanya cukup tinggi. Nah, kemudian latihan fisik yang bagaimana sih? Ya, paling tidak setengah jam sampai 1 jam setelah makan. Anda lakukan gerakan-gerakan untuk latihan fisik, membakar kalori. Kemudian latihan harus rutin 2-3 kali seminggu. Dan yang terakhir, sesuaikan dengan kemampuan fisik. Kalau sudah tua ya jangan berat-berat. Kalau masih muda silahkan sesuaikan dengan kemampuan dari tubuh untuk supaya massa ototnya menjadi lebih baik. Jangan cuma numpuk lemak doang. Nah, berikutnya untuk perawatan anggota tubuh nih, apa yang harus dilakukan? Cegah supaya kita tidak terluka. Pakai apa? Pakai sandal, pakai sepatu kalau mau jalan-jalan keluar rumah. Bila terluka harus dirawat dengan baik. Luka yang besar dan lama tidak sembuh perlu dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Jangan-jangan ini nanti akan berubah jadi gangren. Nah, tentu akan berbahaya, bahkan bisa dilakukan amputasi. Nah, berikutnya. Yang terakhir adalah saya akan memberikan sesuai dengan Alkitabiahnya. Amsal 23 ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang yang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Amsal 23 ayat 12. Arahkan perhatianmu pada didikan dan telingamu pada kata-kata pengetahuan. Yang ketiga, Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayo adik-adik yang terkasih, Anda harus men-share pengetahuan ini ke banyak orang, ke jemaat, ke teman-teman yang lain, dan peliharalah ilmu ini dengan baik. Sebarkan ke semua orang yang membutuhkan, dan belajarlah Anda dengan baik agar Anda menjadi perawat dan teologi yang profesional dan kompeten. Tuhan memberkati.
Saudaraku yang terkasih, adik-adik mahasiswa, mari kita tutup firman ini dengan doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu, tentang Amsal Salomo Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa menerima pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Biarlah pembelajaran hari ini bisa merasuk ke dalam sukma kami, bisa merasuk ke dalam jiwa kami, dan bisa merasuk di dalam alam bawah sadar kami. Sehingga kelak kami akan menjadi orang-orang, generasi-generasi yang bermanfaat di kemudian hari. Dan kami bisa menjadi seorang tenaga teolog, tenaga perawat yang mampu menjadi pelayan-pelayan di masyarakat, menjadi penolong-penolong di masyarakat untuk menolong mereka yang dalam keadaan sakit, baik sakit secara fisik maupun secara psikis. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berada di sini, sehingga kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Jadikanlah kami generasi bangsa yang hebat, generasi bangsa yang takut akan Engkau, generasi bangsa yang membanggakan, bukan hanya membanggakan orang tua, membanggakan negara, membanggakan bangsa Indonesia, namun juga membanggakan Engkau Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih. Kami akan mengamalkan firman-Mu Tuhan. Kami akan hidup lebih baik dan lebih bijaksana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami landaskan. Haleluya. Amin.